Halo, perkenalkan nama saya Darfani, NIM 21142201051, kelas A2 Keperawatan semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Tirsamoni, Eskep Emkes. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep stres dengan adaptasi, konsep kematian, kehilangan, dan berduka. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, jadi judulnya itu konsep stres dengan adaptasi, konsep kematian, kehilangan, dan berduka. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu konsep stres dengan adaptasi, konsep kematian, kehilangan, dan berduka. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Jadi yang pertama itu definisi stres adaptasi. Apa sih itu definisi stres adaptasi? Nah, definisi stres adaptasi adalah setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu dan umumnya seseorang dapat mengadaptasi stres jangka panjang atau menghadapi stres jangka pendek. Nah, sampai stres tersebut berlalu. Stres dapat menimbulkan tuntutan yang besar pada seseorang, dan jika seseorang tersebut tidak dapat mengadaptasi, maka dapat terjadi penyakit. Stres adalah segala situasi di mana tuntutan spesifik mengharuskan seseorang individu untuk berespons atau melakukan tindakan. Nah, stres itu juga dapat menyebabkan perasaan negatif atau yang berlawanan dengan apa yang diinginkan atau mengancam kesejahteraan emosional. Terus, stres juga dapat mengganggu cara seseorang dalam mencerap realitas, menyelesaikan masalah, berpikir secara umum, dan hubungan seseorang rasa memiliki. Terus itu, stres juga dapat mengganggu pandangan umum seseorang terhadap hidup, sikap yang ditunjukkan pada orang yang disayangi. Nah, persepsi atau pengalaman individu terhadap perubahan besar menimbulkan stres, stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan disebut stresor. Stresor menunjukkan suatu kebutuhan yang tidak dipenuhi, dan kebutuhan tersebut bisa saja kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, lingkungan, perkembangan, spiritual, atau kebutuhan kultural. Stresor secara umum dapat diklasifikasikan sebagai internal atau eksternal. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang, misalnya demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Sedangkan stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, misalnya perubahan bermakna dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga, atau sosial, atau kekanakan. Terus itu ada juga karakteristik respons stres. Yang pertama, respons stres adalah alamiah, protektif, dan adaptif. Dan yang kedua, terdapat perbedaan individual dalam berespon terhadap stresor yang sama. Dan yang ketiga, terdapat keterbatasan dalam kemampuan untuk mengoperasi. Dan yang keempat, stresor fisik dan emosional mencetuskan respons serupa atau spesifitas versus non-spesifitas. Kebesaran polanya mungkin berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu definisi kehilangan. Pasti yang bertanya, apa sih itu juga definisi kehilangan? Nah, kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupannya, sejak lahir
individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kehilangan adalah penarikan sesuatu atau seseorang atau situasi yang berharga atau bernilai baik sebagai pemisahan yang nyata maupun yang diantisipasi. Terus di sini ada juga macam-macam kehilangan. Yang pertama, kehilangan objek eksternal. Kedua, kehilangan lingkungan yang telah dikenal. Dan yang ketiga, kehilangan orang terdekat. Dan yang keempat, kehilangan aspek diri. Dan yang kelima, kehilangan hidup. Terus di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kehilangan. Yang pertama, perkembangan, keluarga, faktor salah ekonomi, terus pengaruh kultural, agama, penyebab kematian. Sifat kehilangan yang pertama itu tiba-tiba, tidak dapat diramalkan. Terus yang kedua, berangsur-angsur atau dapat diramalkan. Terus fase atau terhadap kehilangan, ada fase pengingkaran atau denial, fase marah atau anger, fase tawar-menawar atau bergeni, fase depresi atau depression, fase penerimaan atau acceptance. Terus definisi berduka. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Jenis-jenis berduka, yang pertama berduka normal, berduka antisipatif, berduka yang rumit, berduka yang tertutup. Fase-fase berduka, fase pertama syok dan tidak percaya, fase yang kedua berkembangnya kesadaran, fase ketiga restitusi, dan yang keempat, fase keempat menekan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan terhadap almarhum, dan fase yang kelima kehilangan yang tak dapat dihindari. Respon berduka, penghindaran pada tahap ini terjadi syok, menyangkal dan tidak percaya. Konfrontasi pada tahap ini terjadi luapan emosi yang sangat tinggi ketika klien secara berulang-ulang melawan kehilangan mereka dan kedukaan mereka paling dalam dan dirasakan paling akut. Akomodasi pada tahap ini terjadi secara bertahap, penurunan kedukaan akut dan mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial dunia sehari-hari, di mana klien belajar untuk menjalani hidup dengan kehidupan mereka. Terus kita masuk ke dalam poin definisi kematian. Secara etimologi, yaitu keadaan mati atau kematian, sementara secara definitif kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Kematian merupakan peristiwa alamiah yang dihadapi oleh manusia. Konsep tentang kematian. Mati sebagai terhentinya darah yang mengalir, mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh, hilangnya kemampuan tubuh secara permanen, hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial. Sikap menghadapi kematian yang pertama, orang yang menyiapkan dirinya dengan amal perbuatan yang baik karena menyadari bahwa kematian bakal datang dan mempunyai makna rohania. Dan yang kedua, orang yang mengabaikan peristiwa kematian, yang menganggap kematian sebagai peristiwa alamiah yang tidak ada makna rohanianya. Dan yang ketiga, orang yang merasa takut atau keberatan untuk mati karena terpukau oleh dunia materi. Dan yang keempat, orang yang ingin melarikan diri dari kematian karena menganggap
bahwa kematian itu merupakan bencana yang merugikan. Mungkin karena banyak dosa, hidup tanpa norma, atau beratnya menghadapi keharusan menyiapkan diri untuk mati. Perawatan pendampingan terhadap pasien kehilangan. Yang pertama, fase mengingkari, kedua, fase marah, ketiga, fase tawar-menawar, keempat, fase depresi, dan yang kelima, fase penerimaan. Nah, jadi kesimpulan, setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu, dan umumnya seseorang dapat mengadaptasi stres jangka panjang atau menghadapi stres jangka pendek sampai stres tersebut berlalu. Stres dapat menimbulkan tuntutan yang besar pada seseorang, dan jika seseorang tersebut tidak dapat mengadaptasi, maka dapat terjadi penyakit. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupannya. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Nah, kehilangan adalah penarikan sesuatu atau seseorang atau situasi yang berharga atau bernilai, baik sebagai pemisahan yang nyata maupun yang diantisipasi. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Kematian merupakan peristiwa alamiah yang dihadapi oleh manusia. Pemahaman akan kematian memengaruhi sikap dan tingkah laku seorang terhadap kematian. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata atau pembahasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Di sini saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa ditonton sampai habis, guys. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.